Kembali lagi nih bersama Podcast Masa yang akan selalu menemani hari-hari kalian. Ini kalau dilihat-lihat, kita kayaknya baru ya di Podcast Masa ya, Ra? Iya nih, Mim. Perkenalan dulu nggak sih? Ayo. Perkenalkan, nama saya Yemi Melastini Kusuma, biasa dipanggil Yemima. Perkenalkan, nama saya Zara Syifa Kawati, biasa dipanggil Zara. Bintang tamu kita pada podcast kali ini cukup menarik nih teman-teman. Tapi kayaknya kita perlu kenalan juga nggak sih sama bintang tamu kita? Bener banget sih, Mim. Boleh dong kakak-kakak sekalian, perkenalannya mulai dari nama, kelas, dan hobinya apa aja nih? Silakan. Dari Kak Adrian dulu boleh. Oke, perkenalkan, nama saya Adrian Rizky Ramadhani, saya berasal dari kelas 11B. Untuk hobi saya sendiri, saya orangnya suka mendengarkan musik saat sedang belajar. Asik. Baik, halo, perkenalkan nama saya Muhammad An dari kelas 11A. Hobi saya mendengarkan musik dan juga hobi saya sering suka lari. Halo semuanya, kenalin aku Putri Brenda Ramadhani dari kelas 11F. Untuk hobi aku suka memasak and baking. Halo semuanya, saya Audia Rizky Oktaviani yang biasa dikenal sebagai Audia. Saya menduduki bangku kelas 10 dan hobi saya yaitu hangout bareng teman-teman. Asik, keren-keren semua nih hobinya kak. Wih, gacor lah. Nih, kalau boleh tahu nih ya, awal mula atau ketertarikan kalian untuk daftar dan ikut duta siswa atau putri-putri pelajar ini karena apa sih yang memotivasi? Iya, Mim. Aku juga punya pertanyaan yang sama nih. Mungkin boleh dari Audia. Oh, iya, Boleh. putra putri kita yang dibanggakan nih, silakan. Ya, boleh banget. Jadi awal mulanya itu ketika saya melihat bahwa saya mempunyai banyak teman-teman saya di dunia pageant. Jadi sehingga itu membuat saya mempunyai keinginan menggali potensi. Jadi sehingga ketika saya mempunyai keinginan buat menggali potensi itu, saya ingin mempunyai wadah yang dapat mengasih tempat yang positif. Jadi begitu aja sih, sekian. Bagus sih. Contoh itu. Iya. Boleh lanjut. Baik, Baik. untuk saya sendiri, Saya Pak. boleh saya dulu. Oke. Baik, untuk Sebutan. saya sendiri, saya tuh tertarik waktu itu karena waktu itu pernah kakak kelas tingkat kak kami, yaitu Kak Ratu, mengikuti ajang duta siswa Indonesia ini, dan saya kemudian melihat apa saja kegiatan yang dilakukan pada saat di sana, dan itu cukup menarik perhatian saya, sehingga saya mengikuti ajang ini. Jadi termotivasi nih Iya, dari Kak Ratu. dari motivasi kakak kelas gitu ya. Keren sih. Oh, betul. Hanya termotivasi tapi tergerak juga ya teman-teman ya. Iya. Bagus nih. Oke, baik teman-teman. Tadi kan sudah mendengarkan penjelasan dari Kak Apri mengenai kenapa bisa join duta. Iya, Oke. baik. Sekarang dari saya sendiri. Saya sendiri awal mulanya tidak tahu apa itu tentang duta-duta. Cuman karena saya sering melihat teman-teman saya yang pada ikut-ikutan duta-duta gini, bukan FOMO ya teman-teman. Asik. Saya termotivasi, lebih tepatnya termotivasi karena saya sering lihat mereka kayak posting kegiatannya di duta itu seperti apa, organisasinya itu seperti apa. Jadi saya tertarik, saya pengen tahu gimana sih isi di dalam duta itu. Ternyata setelah saya join duta dan menjadi duta siswa Indonesia, saya tahu bahwa di dalamnya itu berbagai macam orang, karakter yang berbeda, dan bagaimana cara kita membangun personal branding. Dan juga sama seperti yang dibilang Audia tadi, tertarik oleh orang lain ya. Oke, sama. Kebetulan saya juga merupakan putra-putri pelajar Kalimantan Timur, tapi angkatan tahun 2025. Dan mendapatkan gelar multimedia seperti Audia yang sekarang tahun 2026. Asik. Oke. Kakak dan adik tingkat nih ya. Betul sekali. Kakak tingkat saya, Oh, kakak. Ini mau join nanti. Jadi susah. insya Allah. Oke. Ditunggu. Iya, gue saya. Dapat Jadi, dukungan Podcast penuh part ini. 2 loh ya. Ditunggu juga nanti di podcast. Waduh. Selanjutnya Oke, baik. Kalau saya sama juga tertarik ikut duta juga itu termotivasi dari orang lain. Misal awal mula saya ikut duta itu, saya sebagai duta pelajar remaja Indonesia dan runner up pendidikan putra Kalimantan Timur. Terus di situ saya juga setelah itu saya mengikuti duta siswa Kota Bontang dan alhamdulillah mendapatkan gelar utama, yang dimana mungkin kan sebuah kebanggaan juga. Jadi punya tanggung jawab untuk
melanjutkan ke tingkat nasional untuk mewakili daerah kita gitu. Itu. Ini keren sih Ra. Iya, keren sih memang. Emang ada rasa tanggung jawab untuk melanjutkan. Biasanya kan orang-orang tuh sudah puas gitu. Iya, Berhenti. mereka nggak gampang puas Mm-mm. nih. Dan rasa motivasi itu memang penting sekali ya teman-teman. Iya, keren. Dan dengan adanya mereka yang sudah menjadi duta seperti ini juga pasti memotivasi orang lain. Iya. Apalagi untuk sobat Excel yang mau join mereka. Oh, silakan. Boleh banget. Dia akan Ditunggu ya. Iya. Buat adik-adik nih yang kelas 10, 11 nanti yang mau join boleh banget. Nanti Boleh minta banget. tips dan triknya ini kepada kakak. Nanti kita bimbing. Iya, jangan sih. Betul sekali. Oke, kalau gitu kita berbicara soal perasaan. Iya. Gimana nih? Penasaran banget gak sih perasaan kalian itu waktu tahu pas bisa lolos menjadi putra putri inspiratif ataupun bisa lolos ke duta sampai nasional nih? Itu kan Iya. pasti rasanya bangga banget. Tapi selain rasa bangga tuh ada apa aja sih Ya sebenarnya? mungkin kayak ada gugup atau Hmm. merasa semangat gitu gimana? Kira-kira. Oke, baik. Mungkin boleh dari saya. Iya, boleh. Awalnya itu saya nggak nyangka sih teman-teman sebenarnya bisa terpilih menjadi duta siswa Indonesia karena saya melihat dari provinsi lain ini mereka memiliki potensi yang sangat besar dan saya tahu bahwa kemampuan saya ini masih kurang. Jadi saya di situ agak pesimis awalnya, Oh. agak pesimis bahwa tidak akan lolos. Tapi setelah melihat pengumuman, loh kok ada nama saya kayak jadi kaget seneng tuh campur aduk pokoknya semuanya. Dan juga setelah kan ada seleksi berkas, setelah seleksi berkas itu kan diumumkan. Nah setelah pengumuman seleksi berkas itu ternyata ada seleksi lagi, ada seleksi wawancara. Nah itu pas seleksi wawancara di situ saya kayak agak gimana gitu, ini jawaban saya kayak kurang. Ternyata lolos lagi, jadi kayak tambah semangat nih, optimis bakal bisa lanjut di tes siswa Indonesia. Nah yang paling downnya itu pas bagian kalau misalnya kita harus nyari proposal. Oh iya. Ya, karena kan terbilang ya biayanya cukup besar. Cuman tapi di balik biaya tersebut kita dapat banyak ilmu ya. Banyak banget. dapat banyak banget ilmu, dapat relasi banyak banget. Pokoknya banyak lah kita dapat. Iya. Dan karena ada teman seperjuangan saya, jadi semuanya itu terasa lebih ringan. Mungkin mulai dilanjutkan oleh Aan. Baik, untuk perasaan saya menjadi duta siswa Indonesia, yaitu rasanya pasti bangga. Cuma Bangga. kita juga di balik rasa bangga itu kita punya rasa tanggung jawab yang lebih besar lagi. Dari yang tadi saya bisa lanjut ke dari tingkat kota ke nasional, pasti tanggung jawabnya juga lebih besar banget. Wah, Itu sih. keren sih. Iya, keren sih emang. Semakin tinggi tingkatannya semakin ada rasa wah gitu ya untuk semakin Baik, kalau untuk saya sendiri, saya tentu bangga karena saya juga nggak expect kalau bisa sampai lolos nasional karena sebenarnya saya tuh cuma iseng. Selain termotivasi, saya juga iseng buat ikut-ikut ajang ini. Saya ikuti seleksinya bertahap. Dari seleksinya kan lumayan banyak ya. Saya mulai ikutin yang seleksi ini. Dan ternyata benar. Saya juga kaget. Saya ternyata lolos. Dan itu yang membuat saya kayak masih ngerasa kayaknya masih ada kesempatan lagi nih. Dan ternyata bisa sampai lolos beneran jadi duta siswa ini cukup terbilang ya bangga lah. Dan juga untuk kendalanya juga menurut saya sama aja sih karena duta siswa ini kan tergolong duta swasta ya, jadi kami harus diajarkan mandiri untuk mencari proposal atau dananya. Karena ada teman-teman seperjuangan nih, kami benar-benar semangat banget karena kita berjuang bersama-sama, nggak sendirian. mulai dari iseng ya, Iya. tapi lama-lama keterusan. Iya. Ini boleh juga sih memotivasi Iya. calon-calon Iya. duta siswa lainnya nanti untuk join. Ada planning ke depan. Iya, Iya, selain asik. Tapi emang kalau kalian membayangkan diri kalian menjadi atau melewati proses tersebut tanpa teman seperjuangan, kira-kira seperti apa? Dari saya ya, Iya. kalau tanpa teman seperjuangan masih bisa, cuman ya gitu guys, lebih berat rintangannya. Lebih Jadi, susah. Iya, yang awalnya ibaratkan kita yang bersama-sama ini melompat di batu kecil, sendirian itu sama kayak kita melompat di batu besar. iya. Jadi rintangannya besar banget kalau Iya. sendirian.
Betul. Alhamdulillah banget di angkatan tahun ini kita punya temen partner yang bisa diajak bareng buat berjuang bersama-sama untuk Duta Siswa Indonesia. Oke, yang gitu jadi batu lompatannya jadi kecil ya. Iya. Untuk dari Audia, mungkin untuk dari putra putri pelajar Kalimantan Timur. Oke. Oke, ulang. 1, 2, 3. Mungkin dari Audia nih, dari putra-putri pelajar Kalimantan Timur, apa nih yang perasaan yang dirasakan dari Audia? Wah, kalau saya tentunya bangga, takut akan tanggung jawab nih yang bertambah. Tanggung jawab yang kita pegang pastinya akan lebih banyak. Jadi, ketika saya ingin melanjutkan, tentunya saya banyak yang ditimbangkan. Tanggung jawab, dana, dan yang lain-lain. Tapi di lain sisi, ini juga membuat saya bangga dan senang atas apa yang saya prestasikan. Pasti sih. Ini first time ya? Iya. First time sudah lolos, keren banget sih guys. Aduh, malu nih. Simpas dong untuk kita semua. Iya, keren. Tadi dari kalian ada yang ngomongin soal seleksi kan ya, Sobat Ensa. Nah, Betul. boleh nggak sih ceritain secara singkat aja nih, kira-kira seleksinya tuh seperti apa supaya Sobat Ensa yang lagi menonton itu bisa tahu gitu gambarannya seperti apa dari kalian gitu. Jangan kan yang nonton, aku aja yang wawancara juga kepo nih sama seleksinya sebenarnya kayak mana. Coba dong diceritain Kak, gimana nih? Oke, baik dari saya. Jadi pertama itu kita dapat info bahwa Duta Siswa Indonesia 2026 pendaftarannya sudah dibuka. Jadi kita yang minat, Iya. kita daftar seleksi berkas dulu. Itu daftarnya kemana? Ada di Melalui Google Form. website. Ya, Oh, website. iya. Terus tuh tinggal tunggu pengumuman jika lolos di seleksi berkas untuk lanjut ke seleksi tahap semifinal. Di semifinal itu kita ada seleksi wawancara dan kita di situ membuat sebuah video yang diberikan soal-soal. Jadi kita video untuk menjawab soal-soal tersebut. Lalu kita juga membuat video profil publik di mana kita memaparkan visi misi kita dan juga profil bidang prestasi kita yang kita sudah raih sebelum kita mengikuti Duta Siswa Indonesia. Jadi setelah itu kita tinggal tunggu waktu buat pengumuman seleksi ke tahap selanjutnya, yaitu tahap grand final. Dan di grand final itu kita sudah tidak terlalu banyak mengikuti seleksi, tapi kita di situ fokuskan untuk mengikuti sebuah kelas seperti webinar seperti kelas sponsorship, kelas berwawasan lah pokoknya. Jadi di situ kita ada beberapa hari buat karantina online di setiap malam Senin kalau nggak salah, di setiap minggunya. Jadi kita setelah melakukan itu kita fokus di sponsorship sampai mendapatkan dana untuk bisa lanjut ke karantina offline di kota Surabaya. Itu dalam seleksi yang sebanyak itu habiskan waktu berapa lama? Pendaftarannya kalau tidak salah di bulan 9 September tahun 2025. Jadi sampai kita karantina offline di Surabaya itu di akhir bulan kemarin. Jadi sekitar ada 6 bulan perjuangan kita di Duta Siswa Indonesia. 6 bulan itu aplaus banget. Asik. Kalau dia mungkin bisa diceritakan seleksinya putra-putri pelajar. Wah, kalau saya awalnya juga sama nih sama kakak-kakak Duta Siswa Indonesia. Jadi awalnya itu kami seleksi dokumen melalui website. Setelah seleksi dokumen dinyatakan lolos, kita melanjutkan di seleksi wawancara. Nah, setelah itu yang dilakukan seleksinya ini melalui Zoom. Jadi kita bertemu langsung. Maksudnya Zoom. Nah, habis itu diumumkan lagi nih di IG. Setelah itu kita lolos masuk semifinal.
semifinal kita dilakukan penugasan kayak unjuk bakat, habis itu bikin iklan tentang sponsor dan yang lain-lain. Hingga malam yang ditunggu-tunggu adalah grand final. Jadi di situ kita banyak sekali. Pas ketemu itu banyak yang kita lakuin, jalan-jalan ke IKN dan yang lain-lain itu adalah sebuah seleksi juga. Sekian. Itu kalau nggak salah putra-putri pelajar dari Bontang perwakilan cuma 2 ya? Iya betul, hanya 2. SMA 1 1 dan SMA 2 hanya 1. Oh, 2 orang itu. Keren banget. Keren banget sih dari Bontang. Hadapi segitu banyaknya warga Kalimantan Timur ini ya. Iya. Tadi kamu ada mention soal unjuk bakat ya Sobat Ensa. Nah kira-kira unjuk bakatmu apa nih? Wah. Tunjukkan. Kepo nih kita nih. Kepo banget sih. Yang pastinya menari. Menari ya. Sama kok kita. Ya kan? Ya, Sama-sama ngomong-ngomong kok. unjuk bakat, Hah? di sebelum kita berangkat juga itu di Amin 2 minggu nggak salah, kita juga ada buat video unjuk bakat untuk diseleksi lagi untuk masuk top 55, ditayangkan ke YouTube Lingkar Inspirasi Bangsa Ya. untuk mencari top 10 yang akan lanjut seleksi di offline di Surabaya untuk mencari gelar berbakat. Ya, betul. Jadi ini yang unjuk bakat dari Bontang 4 orang ya perwakilan. Iya, Itu 4-4-nya menari bersama dalam satu video itu. tidak. Oh, ada Iya. satu Karena kan kita video. bakat kita kan beda-beda ya. Oh iya iya iya. Iya. Dan ini bakat-bakat anak Bontang emang luar biasa ya sampai bisa tembus 10 besar ini, keren sih ya. Hebat. Terus kita udah dengerin nih tadi Ra, dalam proses mereka yang begitu panjangnya ya. Iya. Pasti nih dalam proses itu banyak lah izinnya, Iya. sekolah Banyak. dispen lah segala Banyak. macam. Iya. Aduh. Urus dispen Susah. Itu dalam proses tersebut itu juga ya. Menurut kakak-kakak dan audiens kalian ini, bagaimana sih yang paling susah gitu dilewatin? Iya, Terus gimana cara kalian ngelewatin itu? saya dari Sobat Ensa pasti dari kesulitan itu kepo juga sih Iya kan, cara kalian orang-orang menangani nggak mungkin itu. lihat dari sisi enaknya aja, pasti mikir apa ya yang mereka rasakan ya Iya. di balik layar. Apri mungkin. Boleh. Kalau tadi apa? Ini bagian mana yang paling sulit dilewati? Yes. Oke. Ada 2 nih. Jadi yang pertama tuh waktu seleksi unjuk bakat. Itu saya sempat sedih karena ternyata nggak masuk top 55. Iya kan? Ya nggak Iya. masuk top 55 Iya. yang bakal di seleksi lagi di Surabaya. Karena emang banyak banget sih yang berbakat. nari. Jadi benar-benar situ sempat down juga. Terus yang kedua tuh yang udah saya jelasin juga tadi itu ada di bagian pendanaan, karena sebelumnya yang sudah saya jelaskan juga tadi bahwa Duta Siswa itu kan di bawah naungan swasta. Jadi kami tuh cari sponsorship itu juga lumayan susah karena di Bontang ini kan bisa dibilang kotanya juga nggak segede kota-kota lain. Jadi perusahaan-perusahaan yang kami memberikan proposal atau kita Cari dana. ya Ah. istilahnya itu sedikit susah ya. Tapi Ya tetap terlewati. Ya. Makan waktu. Iya. Bukan benar. waktu itu sih yang susah. Juga waktu kita mencari proposal atau pendanaan ini kami seringkali terdistract sama seleksi bagian lainnya. Jadi kayak di waktu yang bersamaan nih kami lagi mengerjakan proposal, tapi di saat itu juga misal ada Zoom meeting, ya seperti itu yang tadi Tabrakan kita gitu ya? Iya, Hmm. tabrakan. Jadi kami kadang susah handle-nya. Cuma ya alhamdulillah tetap terlewati, terkendali juga. Jadi balik lagi ya Sobat Ensa ke skala prioritasnya yang mana dulu? Yes. Kalau dari audio mungkin ada? Yes. Baik, sama aja sih aslinya. Soal dana itu juga hal yang sulit. Apalagi ketika masalah tugas-tugas sekolah ini menumpuk. Waduh, bikin Ini pusing sih paling sih. Tuh. Jadi ketika masalah sekolah itu menumpuk, tugas-tugasnya nggak bisa diselesaikan, dihandle, sedangkan waktu duta ini mepet. Jadi kayak, wah ini kayak mana ya memanajemen waktunya? Kalau semisal ditanya gimana sih saya ngatasinya? Saya membuat to-do list. Skala waktu saya ngejadwalin hal-hal yang memang penting banget. Ketika saat itu saya ngejadwalin,
semuanya itu ke handle. Tugas-tugas saya ke handle, sedangkan duta-duta juga ke handle. Keren banget sih. dalam waktunya dengan jadwal sepadat itu. Kuncinya manage waktu aja. Iya. Iya. Jadi punya cara untuk atur jadwal di umur sekarang ini, wah, bakal berguna banget sih nanti ke depannya. Ya, nah tadi Kak Apri ada mention nih soal dia hampir down gara-gara unjuk bakat ya Kak. Nah, karena dia hampir down itu kira-kira apa alasan Kak Apri untuk tetap terus lanjut? melanjutkan. Iya. Mungkin ada kepikiran Iya. gitu kayak sudah capek aku menyerah. Tapi ujung-ujungnya tetap lanjut Iya. kan. Karena ternyata masih ada seleksi lainnya, jadi itu bukan dipilih berdasarkan bakatnya doang. Jadi ada hal lain. Masih ada harapan lagi. Jadi masih tetap berusaha. Yes. Ini perjuangannya wah banget sih. Iya. Pasti mental dan fisiknya diguncang parah ini. Untuk selama kalian lewati program ini ya, Duta ataupun putra-putri pelajar, ada nggak sih program atau kegiatan yang menurut kalian tuh paling berkesan gitu, kayak aku pengen deh ngulang momen ini lagi, atau kayak kalian sesuka itu sama momen atau program ini? Oke, baik dari saya mungkin. Boleh. Di Duta Siswa Indonesia tahun 2026 kemarin, kita itu ada karantina. Oh, karantina. Ya, karantina ada beberapa hari. Tapi yang paling berkesan itu ada di antara hari kedua atau tanggal ketiga. Itu kita ada karakter camp dari jam 6 pagi. Kita sudah dijemput oleh pasukan TNI Angkatan Laut, Wah. anggota Koderal 5 di Surabaya. Hebat Ini banget. seru nih. Wah. Jadi kita pagi apel, sarapan, Hmm. lalu kita Sarapannya penyerahan- lagi. Beda lagi. Oh, tahu. Beda lagi. penyerahan plakat sama Plakat. penyerahan kegiatan. Jadi kita sehari full itu diasuh sama anggota TNI Angkatan Laut. Jadi setelah kita apel di Koderal 5 Kota Surabaya, kita diajak untuk keliling-keliling Surabaya, tur untuk keliling-keliling, dan tempat persinggahan kita pertama itu ada di Museum Bank Indonesia di sekitar Kota Lama Surabaya. Jadi kita di situ belajar tentang sejarah bank yang dari asuhan Belanda menjadi milik Indonesia, dan di situ juga banyak story-story tentang uang-uang dari zaman dulu hingga sekarang. Jadi banyak ininya Sejarah. barang-barang yang sudah peninggalannya. Terus tuh setelah itu kita lanjut ke mana kemarin lagi? Museum 10 November. Oh iya, ke Museum 10 November. Jadi kita di situ juga sama, tetap museum. Jadi kita belajar di situ tentang pahlawan. Ada sebelum kita masuk ke museum itu ada namanya Tugu Pahlawan. Nah, di situ kita belajar, baru kita istirahat, kita belajar di sekeliling museum itu, baru kita masuk. Dan di situ banyak banget sejarah. Terus di paling bagus itu di pose yang ada patung-patung yang tentang sejarahnya itu keren banget. Wah. Sampai sekarang masih terjaga. Iya, betul. Itu ngabisin waktu seharian ya? Iya. Kalau capek tapi pasti Iya. Setelah itu kita singgah lagi ke terminal, kalau nggak salah ya. Terminal yang dermaga. Ya, dermaga yang ada patung sama dekat Laut Suramadu, jembatan Suramadu, yang ada patung gede itu, sama koleksi kapal tempur TNI Angkatan Laut. Diajarin nggak? Patung. Enggak, siapa tahu ya. Ya, habis itu sebelum itu kita juga sempat waktu itu kita ke Museum Kapal Selam. Iya. Museum Kapal Selam, kita masuk ke dalamnya, kita belajar isinya, ruangannya, tata letaknya, dan juga setelah itu kita diberi masuk ke dalam sebuah auditorium, sebuah ruangan yang menjelaskan tentang sejarah TNI Angkatan Laut dari zaman dulu hingga sampai sekarang. Seperti itu. Jadi setelah itu kita terakhir penutupan dengan sosialisasi bersama anggota Koderal 5
di aula Kodara 5 juga sampai jam 9 malam. Was. Dan setelah itu kita buru-buru untuk masuk hotel, masuk kamar, beberes, nggak istirahat. Kita langsung lanjut latihan opening dance sampai menjelang subuh. Gladi kotor itu guys. Iya, gladi kotor. Merinding loh, ini keren banget sih perjalanan mereka. Ini setelah kalian melakukan proses panjang itu nih, ngerasa nggak sih sebelum dan sesudah kalian mengikuti program duta atau putra putri pelajar, apa sih dampak yang dirasakan ke diri sendiri? Banyak banget sih dampaknya. Jadi seperti kayak punya rasa tanggung jawab, bisa harus lebih berjaga-jaga lagi, berjaga diri dimanapun, bisa mendapatkan diri dengan baik karena kita menopang sebuah gelar yang nggak main-main didapatkan. Jadi kita harus selalu jaga nama kita, nama baik kita, nama sekolah, nama gelar, nama jabatan, organisasi semuanya. Pokoknya kita harus tepatin diri dengan baik, secara baik mungkin di sekolah, di lingkungan masyarakat luas. Pernah nggak sih ngerasa terbebani sama gelar yang didapat, kayak aku harus jaga sikap, aku nggak boleh dikit-dikit begini begana gitu? Enggak sih. Enggak. Karena kan memang kita dari awal sudah komitmen kan untuk daftar. Komitmen. Jadi kita harus jaga komitmen kita dari awal. Nggak boleh plan. Iya betul. Kita nggak boleh tengah jalan sudah nggak mau udah capek. Jangan. Karena kita jangan FOMO ya. Oke, tanda itu di garis bawah ya, jangan FOMO. Garis bawah. Oke. Jadi karena kalian udah jadi duta siswa Indonesia sama putra putri pelajar Kalimantan Timur, mungkin kita bisa tarik flashback dulu nih Sobat Ensa. Apa pesan dari diri kalian nih yang mau kalian sampaikan ke diri kalian yang sebelum jadi duta? Aku mau nanya dari masing-masing dari kalian. Iya, pesannya pesan ke diri sendiri. Ada kesannya masing-masing dong. Dia? Kalau misal saya dulu jangan pernah takut untuk pede, jangan pernah takut buat mencoba suatu hal yang belum kamu coba. Dan di titik saat ini, kalau semisal dulu gak ada yang dukung kamu gak bakal ada di titik ini. Dan setiap hal yang kamu lakuin itu sudah sangat hebat. Terima kasih. Awal-awal memang masih kurang pede gitu ya. Iya, butuh dukungan gitu. Kalau dari aku sendiri jangan pesimis sih, jangan takut juga buat mencoba, karena kita nggak tahu apa takdir kita nanti. Intinya kita selalu berusaha aja, kita percayakan semuanya kepada Tuhan, pasti ada jalan yang baik. Mungkin dari saya sama juga, jangan terlalu takut akan kegagalan. Kita harus menjalankan hidup ini dengan sewajarnya. Kita harus saja, tetapi tetap dengan jaga diri di kegiatan yang positif. Betul. Seperti itu. Jadi pokoknya jangan takut gagal aja. Oke, baik. Mungkin kalau untuk dari saya kurang lebih sama mereka. Yaitu jangan mudah pesimis, jangan mudah takut. Pokoknya kalau ada sesuatu yang ingin kamu coba aja. Pokoknya jangan dilewatkan deh. Kalau ada kesempatan nih, coba. Mau gagal, mau enggak, terserah. Urusan belakang, penting sudah mencoba. Dan juga jangan terlalu memikirkan apa perkataan orang lain. Karena itu akan mengganggu pemikiran kamu. Yang awalnya kamu udah semangat nih, terus tiba-tiba ada orang yang datang bilang kayak, ngapain sih kamu ikut begituan? Gak usah didengerin, gak penting. Fokus sama diri sendiri aja. Tidak ada kata terlambat untuk mencoba ya. Ya betul. Selagi gak ngerugiin orang lain, kenapa? Asik. Ya kan? Dari kata Adrian nih, berarti kalian semua pernah dong dapat respon yang negatif ataupun kritik dari lingkungan sekitar? Pasti pernah gak sih, Mim? Pasti ada lah rasa dengki orang-orang gitu kan. Kalau untuk kritikan pasti ada. Ada aja beberapa orang yang kayak kurang senang. Iya. Tapi kami menyikapinya ya dengan seperti ini. Bukan bahwa kami bisa. Iya. Jadi gak balasnya dengan kata-kata. Enggak. Kita balasnya dengan si. Kalau kita bisa loh. Paham. Gak perlu banyak bicara. Kasih unjuk aja. Aku punya ini, kan punya apa? Waduh. Terus ini sebagai duta atau putra putri pelajar nih,
motivasi atau nilai apa sih yang kalian pegang selama kalian memiliki gelar tersebut? Oke, baik, dari saya itu diri saya sendiri itu berani memulai, berani gagal, berani menghadapi keberhasilan. Wah, boleh. Jadi kita harus berani memulai apapun itu. Jika kalian senang, lakuin selagi gak merugikan orang lain. Terus berani kegagalan. Terhadap kegagalan itu karena kita harus dengan kepercayaan diri kita harus menyisihkan sedikit ruang buat kita bisa ikhlas sama misalnya kita gagal. Tapi dengan kegagalan itu jangan terlalu terpuruk. Kita harus tetap bangkit dan mencari prestasi-prestasi di luar sana. Terus dengan keberhasilan juga itu merupakan pisau. Karena dengan keberhasilan kita nge-stuck. Kalau pikir kita ini harus berhasil, jadi kita takut dengan kegagalan, jadi kita nge-stuck gak mau mulai. Nah, itu kan. Jadi kita tetap harus ingat 3 itu: berani memulai, berani menghadapi kegagalan, dan berani menghadapi keberhasilan. Boleh banget nih kata-kata dari Bener banget sih. Pak Aan nih, sobat Ensa yang lagi nonton. Iya, siapa tahu juga ada yang motivasi kan, Iya. yang lagi down terus ada motivasi yang datang dari Kak Aan. Asik. Iya. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya, mungkin ada harapan nih dari kalian para duta-duta dan para putri pelajar Kalimantan Timur untuk dunia pendidikan ke depannya seperti apa gitu. Silakan. Baik, izin ya saya menjawab. Kalau semisal saya mempunyai harapan tentang pendidikan yang semakin inklusif, Iya. semakin maju, kita bisa mendapatkan update tentang anak-anak yang di desa-desa lebih maju di bidang itu ya. Kalaupun semisal bisa meningkatkan prestasi di non-akademik, itu maka lebih baik. Jadi saya mempunyai harapan bahwa pendidikan itu semakin lebih maju dibanding tahun ini. Lebih update, lebih mengutamakan di desa-desa atau pelosok-pelosok yang ada di Kota Bontang ataupun tempat-tempat lainnya. Itu saja. Iya sih. Emang Indonesia ini perlu ya memajukan pendidikan, apalagi Iya. di daerah-daerah terpencil tuh. Pendidikan kan penting banget sih, Penting Mi. banget sih. Harusnya. Baik, ini sekalian tutup ya. Iya sekalian. Tapi lupa waktu nih ya, banyak ngobrol ya. Udah selesai nih ya. Udah selesai. Gak ngerasa banget udah Asik. berapa jam apa menit ini kita Berapa jam? temenin Sobat Ensa. Iya. Ya Sobat Ensa juga nggak bakal bosan ditemani oleh duta-duta kita yang di bawah. Mungkin kalau Sobat Ensa ada yang mau ngobrol lebih lanjut sama kita boleh Oh boleh. di DM Instagram kami masing-masing nih teman-teman. Boleh. Siapa tahu ada yang mau ngobrol santai, tanya-tanya. Ini untuk karena kalian sudah berhasil nih kan mendapatkan gelar. Saran atau reminder buat adik kelas atau calon-calon yang ingin mendaftarkan dirinya lagi tapi masih minder atau masih kurang pede untuk berorganisasi, untuk bersuara. Tolong dong dikasih saran Sebagai penerus kalian Penerus, nanti iya. ini. Trik, silakan. Ya, boleh. Kalau saya sendiri untuk adik-adik kelas yang mungkin berminat buat join, jangan takut dan jangan pesimis lagi ya tentunya. lagi. Iya. Kita ini kan mengikuti ajang duta ini kan bersifat positif ya. Jadi selain bermanfaat buat diri kita sendiri juga bermanfaat kan buat orang lain. Jadi jangan takut untuk berorganisasi karena itu juga dampaknya benefitnya juga bagus banget buat diri sendiri sama masyarakat. Betul Itu aja banget. sih. Dan juga tetap jadi diri sendiri, Iya. jangan dengarin Perkataan perkataan orang lain. Benar sih. Betul banget. Terus tuh juga misalnya di Duta Siswa Indonesia juga kita kemarin nggak dengarin kata orang lain kan, jadi kita tetap jadi diri sendiri dan kita mendapatkan benefit yang banyak banget. Dan di sana kalian bisa mendapatkan teman-teman dari Sabang sampai Merauke, dan itu teman seperjuangan kita yang kemarin kita nggak tahu, nggak kenal, sekarang bisa jadi keluarga yang hangat. Intinya buat teman-teman semuanya tetap optimis sama tujuan yang ingin kalian capai. Betul. Pokoknya jangan takut dicaci maki, diomongin,
apapun itu diabaikan aja guys. Betul sekali. Itu nggak penting buat kalian. Prinsip. Iya. Itu tuh sesuai sama kemauan kalian. Kembali lagi ke tujuan awal kalian mengikuti. Jangan sampai kalian berhenti nih di tengah-tengah. Cuma soalnya kalian takut diomongin. Jangan sampai kayak gitu. Rugi banget sih kalau berhenti Iya. cuma dengerin omongan. Iya. Rugi buat Dia stuck di situ-situ aja. Iya. Karena yang bakal dapat untung juga diri kita sendiri. Iya. Nggak tahu seberapa jauh kalian melangkah. Iya. Kayaknya udah asik banget ya kita ngobrol banget kali sih. ini. Aduh. Mungkin sebelum itu ada yang mau disampaikan lagi? Iya. Mungkin cukup dari kami. Iya. Sebelum menutup podcast kita mau ngajak narasumber kita kali ini untuk jargon nih. Boleh banget. Udah Mau latihan dulu? Boleh. Oke. Jadi jargon itu study now, be proud later. Oke. Oke. mau coba latihan dulu atau langsung nih? Langsung aja. Langsung aja. Oke. Langsung. Oke. Podcast Mansa. Study now, be proud later. Nah, terima kasih teman-teman dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye.